1815 ada 3 kerajaan yang terkubur: Tambora, Bekat, Sanggar. Dari Sumbawa, eksplorasi Indonesia Timur kami berlanjut ke Pulau Flores. Setiap menit petualangan, pulau ini menunjukkan keindahannya yang menakjubkan. Hangatnya matahari menyambut pagi, ditemani cakrawala biru yang berhiaskan awan lembut. Rasanya alam ikut semangat untuk melukis sejarah hari ini. Tanah dan laut telah dipinjamkan semesta untuk kita nikmati. Apakah kita bisa menjalani peran untuk merawatnya? Kami melanjutkan perjalanan menjelajahi Indonesia Timur. Untuk disconnect to reconnect. Melanjutkan perjalanan kami bersama Jimny, kami akan menjajaki medan ragam di Nusa Tenggara Timur. Dari jalanan berliku hingga tanjakan curam yang menantang, kami percaya bahwa setiap rute menyimpan cerita baru. Kali ini, cerita perjalanan kami dimulai dari Labuan Bajo. Halo, Mas Solen. Oh, halo Mas. Hai David, ini Medina. pengen diving ini kita nih rencananya. Kira-kira spotnya yang asik yang mana nih? Oh, nanti saya jelaskan. Gimana? Oh, ini ada Di sini? mapnya ya. Oh, Oke. Wow, banyak banget. Besok kita rencananya ke Siapa Besar, Oke. Batu Bolong, sama Mantap Point. Siapa Besar ini tempatnya bagus sekali. Banyak karangnya, semuanya sehat. Ada banyak penyu, banyak ikan-ikan juga. Kalau Batu Bolong ini, kalau orang bisa pilih 5 tempat yang terkenal, Iya. dia ini salah satu. Oh gitu. Oh, gitu ya? Wah, asik nih. Dari jenis koral, jenis ikan. Lengkap berarti ya? Lengkap. Batu Bolong Ya. Terus Mantap Point. Ya, highlight di Komodo ini juga salah satunya adalah Oh manta. iya. Jadi ini natural. Kalau lihat manta di sini itu terjadi secara natural. Oke. Ya. Kami di sini ada program transplantasi karang di sini. Jadi Lokasinya di mana itu? lokasinya biasa kita akan buat di Sebayur kecil. Biasanya kalau dive site ini semua kita bisa lakukan, itu akan jadi hari yang luar biasa. Asik. Mudah-mudahan, Semangatnya nih. mudah-mudahan, deg-degan. Sebelum menyelam dan menjelajahi laut, kami memutuskan untuk menelusuri terlebih dahulu sejarah pulau ini. Met, lu pertama kali ke Flores, lu tahun berapa? Wah, gue udah lama banget. Oh ya? Udah lebih dari 10 tahun mungkin. Terakhir kalau nggak salah 2012 apa 13 gitu. Keliling Flores dari Labuan Bajo sampai Momere kalau nggak salah. Oh ya, Momere. Lo kayaknya sering ya? Iya, yang pertama kali mah 2010. Waktu itu sih fokusnya ke Rebo. Makanya dari dulu sebenarnya gue juga seneng banget ke daerah wilayah timur ya, terutama Flores. Jadi dia budayanya, adat, terus ada itu peninggalan zaman purba. Belum pernah Belum kesana pernah kan? nih, belum. Sama, gue juga belum. Penasaran sih pengen lihat seperti apa. Ya. Tujuan yang kami maksud adalah Desa Liangbua. Namun, sebelum menuju ke sana, kami akan menepi sebentar untuk melihat keindahan sawah Lingko. Sejauh kami memandang, terbentang warisan leluhur masyarakat Manggarai. Bentuknya unik, menyerupai jaring laba-laba dengan titik pusat yang disebut lodok, simbol kebersamaan dan pembagian yang adil. Dari keluarga untuk keluarga, Sawah Lingko mengajarkan kami bahwa berbagi adalah bagian besar dari adat Flores. Dengan semangat tinggi untuk melanjutkan perjalanan, kami beranjak ke Desa Liangbua. Apaan? Lu yang bawa.
Di setiap sudutnya, alam Flores menyapa dengan pemandangan yang memukau, mengantarkan kami ke tempat di mana tanda prasejarah terkubur dan Halo Pak. terkuak. Hai, apa kabar? Sehat? Yo anak aku. Kung anak kataron aku at nangasan ko lang anak mo. Anak, ay lang tag Jakarta berite. Lewek ke 20 lamay, desa lang. Dan katlumong Flores, Manggaray, Liang Galang, Aguliambo. Norman aku anak, aram tingko kay dokak matat, anak kepok la ko okan nebas la on sa sale. Rabang kal kakku anak, ko chay di anak, kapulo pa ati telaku, marikat mesin. Kami aku kali maya ang barong tong takang buaya langgalangan ni karong godong ni kabatang panga yang dia kalantik na anak bolok kita takang buaya sal kupok anak kupok. Jadi kami menyambut kakak dan bapak di sini sebagai keluarga, tapi kakak adalah bagian dari orang lokal Manggarai. Oke, selamat datang di Liang. Woi. Ini kok masih ada karung-karung ini apa nih? Oh iya, karena memang guanya ini masih aktif dalam proses penelitian. Ketika para arkeologi datang lagi, jadi lebih mudah diangkat kembali. Diangkat kembali. Oke. Dan lanjut penggalian. Peneliti dari mana tuh? Biasanya itu yang dari Jerman ada, terus dari Kanada, dari USA, dari Australia juga, dan Banyak juga ya? dari Indonesia sendiri. Mereka bekerja sama dengan orang Kerjasama. Indonesia. Kerja sama ini ya, apa Arkeologi arkeologi Indonesia, Indonesia, ya. untuk kesini ya. Tapi Oke. spotnya cuma di sini aja. Ada Bang? kok, nanti bisa Spotnya seluruh area gua Mbak di dalam. Kami pun menelusuri lebih dalam tentang sejarah goa ini. Dari balik dinding batunya yang dingin, para arkeolog menemukan fosil Homo floresiensis, kerangka manusia purba yang pernah hidup sekitar 30.000 tahun yang lalu. Waktu awalnya pertama kali ditemuin itu tahun berapa sih sebenarnya? Tahun 2003 pada hari Selasa tanggal 2 September. Oke. Nah, itu mereka menemukan skeleton dari Homo floresiensis pada kedalaman 6 meter. Pada tahun 1955 ada Frater Theodorus Verhoeven. Nah, pada waktu itu dia kesini mau mengeksplor gua, dan setelah itu dia merasa bahwasanya gua ini punya potensial. Dan pada tahun 1965 beliau kesini lagi dan mengajak orang lokal sini untuk melakukan ekskavasi atau penggalian. Dan pada kedalaman 1 meter mereka menemukan artefak. Oh, 1 meter. Iya, 1 meter mereka menemukan artefak dari dalam sini. Jadi dari situlah baru dilanjutin lagi. Lanjutin lagi. Dan akhirnya ketemu yang lain-lain. Ya, yang lain-lain. Jadi pengalaman baru juga ya buat kita ya. Iya, baru kali ini loh ngelihat goa yang memang ada bekas peninggalan zaman purbanya, ada fosil. Iya. Dan ternyata ini masih aktif untuk diteliti juga. Benar. Tahunan Tiap lagi. tahun ya. Dari Liang Bua, kami kembali ke Labuan Bajo untuk diving besok pagi. Kini petualangan kami berganti arah. Dari daratan bersejarah menuju kedalaman laut yang menakjubkan. Saat kami menyelam di titik pertama Siaba Besar, dunia yang berbeda terbuka di depan mata. Air yang biru dihiasi ikan berwarna-warni. Penyu melaju anggun seolah menyapa kami. Keanekaragaman biota laut Labuan Bajo
hadir karena ekosistem terumbu karang yang terjaga. Eksplorasi kami pun berlanjut menuju Batu Bolong. Dan berakhir di Manta Point. Di tengah birunya samudera, bayangan besar perlahan muncul dari kejauhan. Menyelam bersama pari manta bukan hanya pengalaman visual, tapi juga ketenangan dan kekaguman yang tumbuh akan ciptaan Tuhan yang begitu megah. Jadi kita akan melakukan penanaman karang yang biasa kita gunakan di sini. Medianya adalah seperti ini. Ini media laba-laba. Karena untuk melakukan penanaman karang dia memerlukan fondasi yang kokoh. Jadi kami pakai besi. Bibit ini kita ambil dari kedalaman 12 meter. Kita akan tempelkan di sini. Minimal itu satu bibit kita harus ada 2 kabel tie. Di dalam air ini kita akan taruh patok biar dia lebih kokoh lagi. Kita akan lakukan monitoring per 3 bulan. Kalau ada yang tidak sukses, kita akan melakukan penyulaman kembali. Dengan ada ini bisa jadi tempat untuk ikan dan juga kita bisa menyulam, menutup kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh manusia maupun oleh alam. Bibit karang yang telah ditanam akan terus dipantau dan dijaga. Setelah tumbuh kuat, kabel tis yang menopang karang akan dilepaskan. Karang baru yang sehat kini sepenuhnya tumbuh dan berharmoni dengan alam. Kami bangga bisa menjadi bagian dari pelestarian terumbu karang bersama Jimny. Dari dataran tinggi ke laut, semesta menyiapkan segala yang kita perlukan. Perjalanan kali ini mengingatkan kita bahwa manusia berperan besar dalam menjaga keseimbangan alam. Tangan kita diciptakan bukan untuk merusak, melainkan untuk merawat. Ya kami balik ke bangsa ini, ya kami dengan tangan tertawa, hei